Betapa seramnya tumbal pesugihan berzinah di Gunung Kemukus. Ritual pesugihan ini mengharuskan pelakunya untuk melakukan berhubungan intim agar keinginannya bisa tercapai. Gunung Kemukus terletak di Sragen, Jawa Tengah. Tempat ini dikenal sebagai tempat pemujaan mencari kekayaan. Satu hal yang membuat pemujaan Gunung Kemukus terkenal, yakni ritualnya yang mengharuskan pelaku pemujaannya berzinah dengan yang bukan pasangannya sebagai syarat mendapatkan kekayaan. Bisa dibilang mereka harus berzinah dengan PSK yang disediakan di tempat itu. Konon kabarnya, ketika mereka ingin mendapatkan kekayaan, mereka harus berzinah selama 7 kali. Dan biasanya dilakukan di saat Jumat Pon atau malam Kliwon. Nah, ritual tersebutlah yang akhirnya berimbas pada suburnya prostitusi di kawasan Gunung Kemukus. Seandainya kalian datang ke kawasan Gunung Kemukus saat Jumat Pon atau malam Kliwon, di sana kalian akan menemukan warung remang-remang dan ada PSK yang siap melayani kalian sebagai bagian dari ritual. Sisi positifnya, Gunung Kemukus sering dijadikan tempat ziarah ke tempat makam Pangeran Samudra. Makam ini sering menjadi lokasi ziarah bagi masyarakat setempat dan dari berbagai daerah. Tingkah laku peziarah inilah yang menjadikan Gunung Kemukus seperti sekarang ini. Dan itu bersumber pada mitos tentang Pangeran Samudra dan Dewi Ontrowulan. Ada berbagai macam versi cerita dari kisah mereka. Salah satunya Pangeran Samudra adalah pangeran dari kerajaan Demak yang jatuh cinta kepada ibunya sendiri, yaitu Dewi Ontrowulan. Hal ini mengakibatkan Pangeran Samudra diusir oleh ayahandanya sendiri. Pangeran Samudra akhirnya mengembara dan meninggal di Gunung Kemukus dalam keadaan merana. Ibunya kemudian menyusul dan wafat di sana. Keduanya dimakamkan dalam satu liang lahat sebagai lambang cinta kasih mereka. Versi lain dari cerita ini, Pangeran Samudra gak kuat menahan rindu dengan ibunya sampai akhirnya melakukan hubungan intim. Tapi sialnya, mereka keburu dipergoki dan langsung dibunuh. Sebelum mereka menghembuskan nafas terakhirnya, sang pangeran sempat berpesan bahwa siapa aja yang bisa melanjutkan hubungan intim mereka, segala permintaannya bakal terkabul. Gue peringatkan untuk kalian, jangan datang ke sana untuk hal negatif, karena bisa jadi kalian akan sama nasibnya dengan narasumber bernama Adi yang ada dalam cerita ini. Dia adalah salah satu orang yang pernah menjalani ritual yang ada di Gunung Kemukus. Adi juga merupakan seorang karyawan dengan kedudukan tinggi di Jawa Tengah. Namun sayangnya, hal itu hanya bersifat sementara. Perusahaan dia harus mengalami kerugian yang sangat besar. Separuh dari karyawannya harus dipecat, termasuk Adi. Terbiasa dengan hidup enak, akhirnya Adi mencari jalan pintas untuk menuju kekayaan. Suatu hari dia bertemu dengan rekannya yang bernama Wahyu di satu perusahaan yang sama. Wahyu akhirnya mengajak Adi untuk melakukan pesugihan di Gunung Kemukus. Adi juga terheran-heran dengan pesugihan itu, karena menurutnya pesugihan di Gunung Kemukus sangat enak, yaitu hanya berhubungan intim. Setelah berbulan-bulan melakukan ritual itu, Adi akhirnya diterima di perusahaan yang dulunya menolak mentah-mentah Adi bekerja di sana. Namun sayangnya, karena kesibukannya yang menyita waktu, akhirnya Adi nggak bisa melakukan ritual itu lagi. Setelah Adi berhenti dari ritual tersebut, Adi langsung mendapatkan teror yang menakutkan, di mana dia bertemu dengan sosok wanita parubaya yang duduk di rumah kontrakannya sambil berkata, "Lanjut lagi yuk ritualnya." Sontak Adi langsung kaget dengan sosok itu. Gak hanya itu aja, bau busuk menyengat mengelilingi satu rumah hingga tercium sampai ke tetangga sebelah. Adi langsung masuk ke dalam selimut sambil meringkuk ketakutan. Dia pun merasa seperti ditindih oleh seseorang. Saat membuka selimutnya, dia melihat wanita berwajah rusak dan meneteskan air liur ke mukanya. Pagi harinya, Adi ditemukan di depan rumahnya oleh tetangganya dalam kondisi telanjang dan tubuh dipenuhi cakaran. Setelah kejadian itu, Adi langsung sakit keras. Saat azan maghrib pun tiba, tubuh Adi seperti ditusuk-tusuk. Setiap jam 10 malam pun, Adi selalu muntah hingga mengeluarkan darah.
Dibawa berobat ke rumah sakit pun, Adi ternyata nggak sakit apa-apa. Menurut ketua kampung, Adi ternyata diganggu oleh sosok yang tinggal di Gunung Kemukus. Kekayaannya pun semuanya menghilang begitu aja. Wahyu sendiri pun udah meninggal dunia di dalam kamar mandi tempat dia bekerja. Selama 8 tahun, dia masih sakit gara-gara hal ini, hingga cerita ini ditulis.